Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Edi hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Tri. Insya Allah seger banget kayaknya nih Pak ya. Ya, Udah mau seger. akhir bulan kayaknya. Kita harus seger, harus semangat. Hidup itu harus semangat. Masya Allah. Ini Pak, saya ada pertanyaan tentang emas. Iya. Sedikit lah, 2-3 pertanyaan ya Pak. Iya. Silakan. Monggo Mas Tri. Mau Oke. bertanya apa aja? Pak Edi, saya mau nanya nih Pak. Tanggapan Pak Edi gimana sih terkait harga sekarang emas ini tuh kayak masih meroket naik terus. Gimana tanggapan Pak Edi untuk kita cara untuk membelinya Pak? Oh, gini loh Mas Tri, bahwa harga emas itu sebenarnya ditentukan secara umum ini loh ya Mas Tri ya, Ya. oleh 5 faktor. Yang pertama kondisi global, kemudian yang kedua demand dan suplai emas itu sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan moneter, terutama oleh Federal atau Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Kemudian yang keempat adalah laju inflasi atau tingkat inflasi. Dan yang terakhir untuk kondisi harga emas di domestik di Indonesia adalah dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap USD, US dollar. Oh. Jadi kalau dari 5 itu loh Mas Tri, kalau misalnya nih kondisi global nih, kan seperti ekonomi, kemudian kondisi perang saat ini kan ketegangan antara Rusia dan Ukraina kan belum selesai kan. Oh, jadi kalau orang lagi perang itu langsung siap-siap negaranya itu mencadangkan emas atau nyimpan emas sebanyak-banyak kayak gitu mungkin, Pak? Jadi gini, sekarang kan Rusia dan Ukraina masih tegang. Ditambah lagi nih Mas Tri, Perancis dan negara-negara NATO yang membantu Ukraina ikut-ikutan juga semakin tegang kan, kondisinya semakin panas. Lah, kalau kondisinya semakin panas, kondisi globalnya seperti itu para investor itu beralih dari securities atau surat berharga ke emas gitu ya, sebagai safe haven gitu kan. Ya, langsung bentuk Artinya fisik kan gitu ya, Pak ya? ya, emas kan permintaannya naik kan. Ya. Permintaannya naik, suplainya tetap, harga Si akan harga naik. naik gitu loh. Apalagi nih Mas Tri, suplai emas kan terbatas gitu ya. Memang ada beberapa pendapat sih ya. Kalau misalnya nih, menurut Thomson gitu, dari Reuters itu produksi emas dunia itu sekitar 171.300 ton. Nah, kalau menurut foundernya Gold Money, Jim Stark, itu sekitar 155.244 ton. Itu Dan apa tuh, Pak? Per hari, per tahun, apa per enggak yang total. Oh, total keseluruhan ya, sekarang? Iya. Nah, kalau menurut para ahli itu ada yang mengatakan sekitar 169.643 ton. Intinya, message-nya adalah produksi emas terbatas, suplai emas terbatas, tapi demand-nya Naik terus ya, Pak? naik terus, harga emas ya, naik. Nah, kemudian yang ketiga tadi Mas Tri, yang kebijakan moneter itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika sana. Nah, kalau kondisi Bank Sentral itu akan menurunkan tingkat suku bunga, investor juga beralih rame-rame nih dari surat-surat berharga, deposito, beli ke emas yang returnnya lebih tinggi. Nah, itu juga harga emas akan naik gitu kan. Ya, nah, kemudian inflasi, kalau laju inflasinya tinggi, itu juga harga emas juga akan naik. Nah, khusus untuk domestik itu dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau nilai rupiahnya melemah, harga emas di domestik ya akan semakin naik gitu gitu loh Mas Tri. Gitu. Jadi ada 5 tuh. Ya, berarti kalau nanti juga bisa aja kemungkinan kalau ketika perang Rusia sama Ukraina itu sudah mereda gitu ya Pak, itu kemungkinan harga emas bisa turun kembali gitu Pak? Tergantung yang 4 faktor lainnya Mas Tri. 4 faktor. Jadi nggak mungkin satu doang gitu Pak? Iya, tapi kalau yang untuk yang sekarang dominan adalah kondisi global dan ini kebijakan moneter kan
isu-isunya nih Bank Sentral Amerika itu akan menurunkan suku bunga nanti di bulan Juli gitu loh, di Juni-Juli gitu loh. Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar kan relatif stabil lah ya. Iya. Inflasi di Indonesia juga, inflasi dunia juga relatif stabil di Indonesia berkisar 3-4% per tahun. Jadi kecenderungannya adalah dua faktor tadi, kondisi global dan kebijakan Bank Benar. Sentral. Kalau faktor juga kayak peperangan mungkin dari dulu juga sebenarnya kayak Palestina juga udah sering perang ya Pak sama Israel ya Pak ya. Iya. Berarti kayak untuk kenaikan salah satu itu dong juga tidak mempengaruhi ya Pak ya. Iya. Harus ada 4 faktor yang lain lah ya. Iya. Tapi kan kalau Rusia dan ini kan negara Eropa yang langsung yang perdagangannya tinggi, mempengaruhi benar, gitu, benar, porsi dagangnya tinggi gitu loh Mas Tri gitu. Oke, makasih banyak Pak Edi ya atas jawabannya nih dengan semuanya yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin ada lagi kali Pak yang mau disampaikan Pak. Oh, satu lagi nih Mas Tri. Apa tuh Pak? Ini gimana sih kita sebagai masyarakat itu menyikapi kondisi yang seperti ini nih? Mas itu akan naik terus itu kan. Kita kan nunggu turun aja lah kita belinya. Iya benar. Atau seperti apa sih sebaiknya gitu ya? Padahal kan emas kan naik terus ya kemungkinan ya Pak ya. Iya, kalau emas cenderung naik gitu dalam jangka panjang, menengah panjang mesti akan naik gitu. Tapi kita sebagai masyarakat gitu, walaupun penghasilannya ya apa ya tidak begitu tinggi gitu ya, ya sebaiknya ya kita beli emas sekarang gitu loh. Oh iya benar. Kita nggak usah nunggu-nunggu gitu. Kalau nunggu-nunggu nilai uang itu nggak akan bisa mengejar harga emas. Ini contoh nih Mas Tri. Iya benar. Di bulan November 2023 nih, harga emas itu 1 gramnya Iya. 1.012.000. Nah, per hari ini harga emas itu 1.224.000 rupiah per gramnya. Wah, lumayan. Jadi dalam waktu berapa nih? 4 bulan ya? 4 Kurang bulan. lebih 4 bulan naik 20,95%. Wah, lumayan itu Pak. Itu kan sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita emas kan walaupun ini tujuannya adalah untuk menengah panjang, tapi secara jangka pendek ini exercise saya gitu ya. Kalau kita beli emas tadi ya di November sebesar 1.012.000, kalau kita beli harga buyback sekarang, harga buyback di HF Gold ini loh Mas Tri ya. Iya. Harga buyback di HF Gold ini sekarang udah 1.105.000. Iya, betul. Atau kita dapat profit 9,2%. Oh, gede itu, Coba Pak. kalau nabung itu setahunnya cuma 2%, belum dipotong pajak. Kalau Iya, kita beli benar. emas hanya 4 bulan Mas Tri, 9,2%. Wah, berarti solusi banget ini ada Oh HF Gold ya Pak ya. iya, solusi sekali HF Gold. Makanya. Dan HF Gold itu harga buybacknya lebih tinggi loh secara umum dari yang lain. Makanya Mas Tri segera aja beli emas di HF Gold. Oh, Aman, nyaman, diantar lagi gitu loh. oh, tinggal tunggu di rumah aja kita ya Pak ya. Iya, dan kalau kita jual juga nggak malu-malu ke temen, oh kita mau jual emas, nggak ketahuan gitu loh. Oke, boleh. Kita coba nanti suatu saat. Kita ya, Pak. beli emas sambil ngopi gitu. Oke, benar. Ya. Walaupun cicil ya Pak, 1 gram, 1 gram, Oh 1 iya, gram nanti bisa 1 sampai 100 gram ya Pak ya, nggak ada yang tahu. Ada yang setengah gramnya loh di Oh. HF Gold itu loh. Setengah gram aja juga tetap diantar ya sama HF Gold. Betul gitu. Itulah service excellent lah kalau HF Gold. Oke. Berarti saya langsung habis gajian kali Pak ya. Oke. Oke. Heeh. Oke, mungkin itu aja kali Pak Edi ya. Oke. Oke, jazakallah khair atas jawaban Pak Edi. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COD Emas Syar'i HF Gold Puzzle solusinya.